Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Purwaning Tias dari kelas PGSD Karyawan dengan NIM 22640114.4002. Di sini saya akan memenuhi tugas jati diri Kanjuruhan dengan menceritakan atau saya akan menceritakan perjalanan saya menuju Pura Luhur Dwi Jawarsa pada tanggal yang saya laksanakan pada tanggal 18 Desember tahun kemarin 2022. Di sana dimulai dengan kami semua berkumpul di gedung rektorat Universitas Kanjuruhan yang dilanjutkan dengan perjalanan bersama-sama. Ada beberapa mahasiswa yang membawa kendaraan sendiri dan ada beberapa mahasiswa yang menggunakan kendaraan umum yang tentu saja sudah dikoordinasi. Nah, pada waktu tiba di Pura Luhur Dwi Jawarsa, kami disambut oleh dua orang baik order tadi di grup. Kalau dia lama nggak jelas enggak. Salah satunya adalah Bapak Wayan Sunaria. Beliau menjelaskan bagaimana sejarah dari Pura Luhur Dwi Jawarsa ini berada di sana. Jadi yang bagaimana pada saat hujan itu, sehingga kita atau umat itulah sembayangnya dari bawah jalan kaki itu, pasir jalan setapak. Dengan hormati Pak Wayan, Pak Wayan Sunarya dan Pak pertama yaitu adanya atau banyaknya pemeluk agama Hindu yang datang ke Malang, tetapi mereka tidak dapat melakukan peribadatan dengan layak karena tidak ada tempat yang mereka anggap suci. Lalu datanglah tiga pemangku agama Hindu dari Bali, yaitu tepatnya pada tahun 1957. Jadi pada tahun tersebut banyak sekali warga pemeluk agama Hindu, baik itu dari dari Bali, dari Bali atau dari daerah-daerah lain. Mereka datang ke Malang itu untuk bekerja dan belajar karena waktu itu Malang sudah ada tempat pendidikan yang bagus menurut mereka. Jadi para mahasiswa yang dari Bali ini mereka berkumpul dan mengusahakan suatu tempat ibadah yang layak bersama dengan tiga pemuka agama tersebut. Mereka diberi pertama-tama saat mereka mengkonsultasikan kepada pemerintah daerah, mereka diberi tempat, tepatnya di daerah Kayu Tangan, tetapi tempat tersebut yang diberikan dirasa tidak suci. Jadi maksud pemerintah saat itu adalah menjadikan satu lokasi. Jadi seperti yang kita tahu sekarang di Kayu Tangan sudah ada masjid jami, terus ada juga gereja besar yang ada, dan maksud pemerintah juga akan menempatkan pura di sana. Tetapi menurut keagamaan, hitungan keagamaan, atau mungkin kalau menurut kita sebagai orang Islam adalah syariatnya. Nah, itu di tempat yang diberikan dianggap tidak suci. Jadi mereka mencari lagi lokasi yang baru. Kemudian pada lokasi yang kedua, pemerintah kembali menawarkan daerah Ijen, Jalan Besar Ijen, karena itu juga dianggap sebagai pusat mobilisasi masyarakat dan mudah dijangkau. Dan sekali lagi, jadi menurut perhitungan dan menurut syariat mereka maksudnya pemeluk agama Hindu itu dianggap tidak suci. Kemudian setelah mereka mencari tempat, mereka menemukan satu tempat yang mereka anggap layak, yaitu daerah Rolak yang cukup kesuciannya dan letaknya menurut mereka lebih suci dan lebih tepat untuk berdoa. Kemudian di sana tidak
berjalan dengan mudah atau untuk awal pembangunan di sana tidak berjalan dengan mudah. Yang pertama, bangunan pura Luhur Dwi Jawarsa ini masih berupa bangunan yang terbuat dari tanaman, yaitu dari pohon bambu dan kayu-kayu, belum menjadi bangunan yang amat megah seperti sekarang. Kemudian pada tahun 2001 terjadi kebakaran. Dari tahun 2001 ini terjadi pemugaran yang menjadi satu bangunan yang kokoh seperti sekarang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari pura ini. Pura ini terdiri dari 3 bangunan megah. Yang pertama yaitu Utama Mandala, yaitu bagian dari pura yang paling tinggi dan posisinya paling belakang. Ini adalah tempat yang dianggap paling suci bagi umat Hindu untuk beribadah. Kemudian ada Madhya Mandala, yaitu bagian tengah. Ini sudah lebih tinggi, ini lebih rendah daripada Utama Mandala, tetapi lebih tinggi dari yang bagian paling luar. Jadi ini bagian yang berada di tengah. Kemudian yang terakhir yaitu Nista Mandala, yaitu bagian di mana posisinya paling luar dan masyarakat umum bisa memasukinya. Dan untuk para wanita yang kebetulan lagi datang bulan, ini diharuskan berhenti di wilayah Nista Mandala ini karena dianggap tidak suci untuk memasuki daerah kedua dan ketiga yang dianggap paling suci. Setelah sedikit berbicara dengan pemangku dan sedikit tanya jawab, hanya ini yang dapat saya laporkan. Maaf karena tidak bisa menunjukkan gambar karena posisi saat saya melakukannya, saya dalam keadaan sedang tidak suci. Terima kasih.